Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Sudrajat. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen. Judulnya adalah penentuan harga jual. Pertama, yang harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui apa itu harga jual. Harga jual adalah besarnya harga yang dibebankan kepada pelanggan untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi kita harus tahu itu apa harga jual, supaya kita mengetahui barang atau jasa itu ada yang dibebankan. Selanjutnya adalah tujuan dari harga jual adalah yang pertama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jadi suatu perusahaan itu dapat melangsungkan kehidupannya kalau kita tahu apa itu harga jual. Yang kedua adalah peningkatan arus keuntungan. Jadi peningkatan arus keuntungan suatu perusahaan, kita dapat mengetahui prospek perusahaan tersebut dari tahun sebelumnya. Jadi misalkan tahun sebelumnya suatu perusahaan labanya terus meningkat, artinya perusahaan tersebut adalah sehat dan layak buat diinvestasikan. Yang ketiga adalah kepemimpinan kualitas produk. Maksudnya adalah kualitas produk. Suatu produk dapat dikatakan kualitas oleh seorang yang mempertahankan kualitas produk tersebut, gitu maksudnya. Selanjutnya adalah yang keempat, meningkatkan penjualan. Jadi tujuan dari harga jual adalah untuk meningkatkan penjualan. Sedangkan selanjutnya yang kelima adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar yang kena menstabilkan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual adalah yang pertama, segmentasi konsumen, harga kompetitor, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya dari penjualan produk. Yang pertama adalah segmentasi konsumen, artinya adalah target konsumen. Suatu perusahaan harus mengetahui tipe-tipe konsumen yang kelak akan menjadi pelanggan perusahaan itu sendiri. Yang terpenting adalah pembagian konsumen dari ekonomi kelas menengah ke bawah maupun ke atas. Diusahakan agar barang jual yang diterapkan dapat dijangkau oleh konsumen dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, dengan menengah ke bawah, agar terjadi keseimbangan gitu. Artinya harus balance. Selanjutnya adalah harga kompetitor. Itu sama dengan harga jual produk ya. Nah, sebelumnya menetapkan harga jual produk, ada baiknya bagi sebuah perusahaan untuk melakukan riset lapangan terlebih dahulu untuk melihat harga-harga produk yang ditetapkan oleh pesaing-pesaing tersebut. Jadi kita harus tahu tuh pesaing-pesaing tersebut, kita harus tahu. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi itu sama dengan biaya yang dikeluarkan pada suatu produk yang masih dalam tahap produksi maksudnya. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, produk, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu sama dengan apa ya? Biaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk baru sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah biaya distribusi dan biaya dari penjualan produk. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi harga jual adalah biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa dapat diramalkan. Biaya penuh di sini informasi batas bawah penentuan harga jual. Artinya bila biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual supaya tidak menghasilkan kerugian. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui nih biaya produk di sini informasi atas bawah penentuan harga jual. Selanjutnya adalah aspek di luar biaya. Yang pertama adalah selera konsumen. Jadi kita harus mengetahui selera konsumen kan beda-beda ya. Ada yang A, ada yang pengen B gitu kan. Selanjutnya adalah demand dan supply, permintaan dan penawaran. Jadi kita harus tahu nih, ini sangat sulit sih untuk diramalkan. Permintaan suatu konsumen atau penawaran kita nggak tahu ya. Soalnya berbeda-beda, jadi ini sulit diramalkan. Atau ini termasuk aspek di luar biaya. Selanjutnya adalah jumlah pesaing yang memasuki pasar. Jadi kita nggak tahu nih, kayak yang baru kemarin kan kita nggak tahu tiba-tiba kemarin pasarnya lama, sekarang pasarnya kan turun gitu. Jadi apa namanya nggak bisa diramalkan, sulit gitu. Selanjutnya adalah jumlah pesaing yang memasuki pasar.
Selanjutnya adalah harga jual produk pesaing. Nah, pesaing kan nggak cuma satu gitu. Ada pesaing yang menaikkan jumlah yang sangat murah, ada juga yang menaikkan produk yang menjualnya sangat tinggi. Nah, di sini ada dua perbedaan nih. Yang pertama adalah dia menjual produk di harga murah karena dia melihat suatu prospek orang yang punya budget minimum. Nah, jadi dia akan tertarik kepada yang harga murah tersebut. Nah, yang kedua adalah harga yang menaikkan pesaing, harga yang sangat tinggi. Nah, sedangkan harga yang sangat tinggi tersebut dia namanya menargetkan konsumen yang mempunyai dana budget yang tinggi. Jadi lebih berkualitas gitu dilihatnya ya kan. Selanjutnya adalah manfaat biaya penuh. Yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Ini dapat dijabarkan jika biaya penuh lebih besar dari harga jual di pasar, itu artinya produk tidak bisa masuk pasar. Yang kedua, jika biaya penuh kurang dari harga jual di pasar, artinya produk tidak bisa memasuki pasar. Yang ketiga adalah memberi perlindungan dari kerugian. Yang keempat, memberi informasi tindakan pesaing. Penyusunan harga berdasarkan pasar. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar. Di sini jenis-jenis pasar ada 4. Yang pertama adalah persaingan sempurna. Persaingan sempurna itu artinya adalah merupakan sebuah kondisi di mana penjual dan pembeli bertemu dalam melakukan transaksi. Namun dalam jenis pasar ini kamu bukanlah salah satu penjual untuk menjual produk tersebut. Persaingan sempurna itu artinya bertemunya penjual dan pembeli gitu untuk melakukan transaksi. Tapi di sini tidak ada kecurangan atau sikut-sikutan gitu. Selanjutnya adalah persaingan monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi pasar politik adalah situasi di mana hanya ada suatu penjual saja yang menguasai seluruh pelanggan. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini hampir mirip dengan pasar monopoli ya. Namun perbedaannya terletak dalam seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Jika monopoli hanya ada satu perusahaan saja, di oligopoli adalah banyak perusahaan yang menjual satu jenis produk yang serupa. Selanjutnya adalah pasar monopoli. Nah, di sini agak mirip ya dengan monopolistik. Kalau pasar monopoli itu persaingan yang tidak sehat itu, artinya tidak sehat pokoknya. Selanjutnya adalah metode penentuan harga jual. Yang pertama adalah harga jual normal atau manufaktur dan penjual jasa. Yang kedua adalah harga jual untuk pesanan khusus. Yang ketiga, harga jual dengan cost type contract, artinya biaya kontrak. Selanjutnya adalah harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama adalah secara normal, harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah menghasilkan laba. Jadi harga jual tersebut dibebankan harus bisa menutupi biaya penuh dan menghasilkan laba, artinya itu. Biaya laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan produk jasa. Formulanya adalah harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Di sini ada pendekatan full costing dan pendekatan variable costing. Full costing itu biaya penuh artinya. Hal yang harus dipertimbangkan yang pertama adalah cost of capital. Itu artinya biaya modal. Jadi kita harus mempertimbangkan biaya modal yang kita punya itu harus dipertimbangkan. Kedua adalah resiko bisnis. Jadi sebelum kita berbisnis, kita harus menganalisa SWOT gitu ya. Kekuatannya itu apa, strength, weakness-nya itu kelemahannya apa gitu, resikonya apa kita harus tahu. Yang ketiga adalah capital employed, artinya modal yang digunakan. Jadi kita harus mengetahui modal yang digunakan itu cash flow-nya kemana aja kita harus tahu. Selanjutnya adalah unsur pertama, taksiran biaya penuh. Pendekatannya tuh ada 3. Yang pertama,
full costing atau absorption approach, pendekatan penyerapan. Unsur biayanya biaya produksi, unsur markup-nya itu ekspektasi laba, dan biaya ditambah biaya non produksi. Yang kedua adalah variable costing atau contribution approach atau pendekatan kontribusi. Unsur biayanya adalah biaya produksi dan biaya non produksi yang bersifat variabel. Unsur markup-nya adalah ekspektasi laba ditambah biaya produksi ditambah non produksi yang bersifat tetap. Selanjutnya total costing atau biaya total. Unsur biayanya adalah biaya produksi ditambah biaya non produksi. Unsur markup-nya adalah ekspektasi laba. Selanjutnya adalah unsur kedua, laba yang diharapkan. Cost of capital, biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Misalnya, butuh dana untuk dijalankan usaha dengan kredit bank yang bunganya 24%. Dan tax dari laba yang dihasilkan 25%. Maka cost of capitalnya adalah 100% dikurangi 25% dikali 0,24, maka hasilnya adalah 18%. Semakin besar biaya modalnya, maka semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya adalah resiko bisnis. Nah, ini yang tadi, yang SWOT, kita harus tahu juga. Artinya jika resiko bisnis besar, semakin besar presentasi yang ditambahkan pada cost of capital atau biaya modal dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Selanjutnya adalah capital employed, atau artinya modal yang digunakan, atau jumlah investasi. Semakin besar capital employed, modal yang digunakan yang dapat memproduksi produk, maka semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Besarnya capital employed yang digunakan dalam memproduksi barang dilihat dari total aktiva dalam neraca awal tahun anggaran. Ini formula rumusan perhitung harga jual per unit atau manufaktur. Harga jual dibagi unit sama dengan biaya ditambah persen markup. Presentasi markup, ekspektasi laba ditambah biaya dibagi biaya ROI dikali aktiva. Keterangannya biaya yang berhubungan langsung dengan volume per unit. Biaya yang tidak berhubungan langsung oleh volume produk non-produksi. Di sini ada contoh soalnya. Manajer pemasaran PT Glory sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk Astrex untuk tahun anggaran yang akan datang. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas total sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Di sini contoh soalnya biaya variabelnya adalah ada biaya produksi variabel, ada biaya admin dan umum variabel, dan ada juga biaya pemasaran variabel. Di sini biayanya tertulis totalnya Rp2.100.000. Di sini ada juga total biaya variabel. Ada biaya, ini termasuk biaya tetap ya, biaya produk tetap. Di sini ada 1 miliar. Terus biaya admin dan umum tetap, dan admin dan umum tetap itu biayanya 150 juta, sedangkan biaya pemasaran tetap 250. Total biayanya adalah 1,4 miliar. Total biaya tetapnya. Jadi total biaya variabel ditambah total biaya tetap, hasilnya 3,5. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah 4 miliar, dan laba yang diharapkan dinyatakan dalam tarif kembalian investasi ROI 25%. Mungkin itu aja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.